Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Ratnaningsih, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDIT MTA Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Siti Fauzia, guru SDIT MTA Sukoharjo, kelas 4. Assalamualaikum Ibu Siti Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi atau pengamatan kelas atau supervisi atau pengamatan kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran kelas. Kemudian kenapa kita melakukan kegiatan pra-observasi ini sebagai persiapan awal agar Ibu Siti Fauzia lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Ibu Siti. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran nanti saya akan melakukan kegiatan untuk menyimak video maupun ada gambar juga tentang kegiatan bersama sehingga nantinya siswa dapat mengidentifikasi tugas kegiatan bersama dengan tepat. Kemudian nanti juga akan ada kegiatan diskusi kelompok di mana nanti siswa dapat membedakan tugas kegiatan yang akan dilakukan dengan tepat pula. Serta selanjutnya melalui kegiatan praktek sifat-sifat cahaya secara berkelompok, nanti siswa dapat menentukan sifat-sifat cahaya dengan baik. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang tidak dicapai di Indonesia. Untuk area pengembangan yaitu nanti kita akan meningkatkan kemampuan siswa dalam identifikasi peran dan tugas sendiri di sekolah serta di rumah. Kemudian juga akan meningkatkan pengetahuan siswa tentang tugas siswa di sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Kemudian juga dapat melatih keterampilan untuk kerjasama sehingga nanti siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik di depan kelas dan penuh kepercayaan. Jadi area pengembangannya ada area pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian selanjutnya strategi yang disiapkan apa saja Ibu Siti? Untuk strategi yang akan saya siapkan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam yang meliputi berdiferensi konten, proses maupun produk. Kita akan menggunakan alat peraga sederhana yaitu dengan menggunakan video sehingga nanti juga ada teks wacana maupun nanti ada beberapa hal berkaitan dengan kegiatan bersama. Kita juga akan memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya. Nanti kelompok akan dibentuk sesuai dengan minat dari anak-anak sendiri untuk dapat mengidentifikasi peran serta tugasnya siswa masing-masing. Serta nanti kita juga akan mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk. Produknya adalah nanti anak-anak akan membuat benda-benda yang bisa untuk menghitung atau untuk bisa menentukan jenis-jenis dari sifat cahaya itu sendiri. Kemudian nanti untuk metode yang akan saya gunakan adalah kita akan mengamati video, ada penugasan, ada diskusi, ada juga pendekatan dengan saintifik yaitu mengamati gambar video, menanya serta mengumpulkan informasi. Baik, rencana yang akan dilaksanakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan dan penjelasan. Kemudian media pembelajaran yang akan Ibu Siti gunakan dalam kelas ini. Kalau untuk media nanti yang pertama kita akan menggunakan LCD sebagai alat teknologi. Kemudian juga nanti kita akan menggunakan beberapa alat maupun bahan yang nantinya akan kita buat bersama-sama dengan siswa untuk bisa menentukan bagaimana jenis-jenis dari sifat cahaya itu. Kira-kira kapan Ibu Siti Fauzia akan melakukan kegiatan tersebut? Insya Allah nanti akan dilakukan ketika pada hari Senin jam 10 di kelas 4. Oke, pada hari Senin jam 10 di kelas 4 saya akan datang ke kelas Ibu Siti Fauzia. Pada hari itu saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah observasi pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan
menyanyikan lagu. Ye, silakan anak-anak berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya, bareng-bareng ya. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silahkan duduk. Dari lagu tadi menceritakan bahwa dari Sabang sampai Merauke berjajar banyak pulau dalam satu kesatuan negara Indonesia. Kita terdiri dari banyak pulau, terdiri dari banyak bahasa, terdiri dari banyak suku, tapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi itu ada banyak, apa saja contohnya? Energi panas. Ya. Energi air, energi panas salah satu contohnya adalah matahari. Sekarang coba anak perhatikan dari samping jendela. Dari jendela ada cahaya nggak kira-kira? Ada cahaya masuk ke kelas kita. Coba dari cahaya itu, ini tangannya. Ada nggak pantulan cahayanya dari sebelah sana? Ada nggak? Karena juga dibantu oleh cahaya listrik ya, cahaya listrik situ. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, dari sifat-sifat cahaya hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama, nanti anak-anak setelah mengamati materi tentang sifat-sifat cahaya yang ada di bawah. Dua, tuliskan langkah-langkah dari percobaan yang kalian lakukan. Siapkan benda yang akan dipakai sebagai objek. Lihat di bagian tengah meja. Simpan benda bening di depan benda. Apakah kalian masih bisa melihat benda tersebut? Nyalakan senter dan arahkan menuju benda bening. Amati apa yang terjadi pada cahaya senter. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan benda buram dan tak tembus cahaya. Bagaimana menurut kalian sifat cahaya pada percobaan ini? 3. Tulis hasil pengamatan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Saat cahaya tembus benda yang gelap, cahaya tidak akan tembus. Saat cahaya menembus benda yang buram, cahaya akan sedikit terlihat. Itu hasil dari eksperimen dari kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ayo, mari kita kasih tepuk tangan buat teman-teman kita. Tepuk tangan, halo. Jempol, salut. Oke. Tadi membuktikan untuk kelompok 3 adalah sifat cahaya bisa menembus benda bening. Berarti sifat-sifat cahaya itu apa saja? Dapat dibiaskan.
Kalau dapat dibiaskan itu bagaimana toh? Masukin pensil ke dalam air. Ya, ada tadi yang praktek memasukkan pensil ke dalam air atau sendoknya? Kelompok berapa? 4. Bagaimana hasilnya, Mbak? Kelompok 4? Dimasukin sendok, terlihat bahwa sendoknya menjadi bengkok. Ini artinya apa? Cahaya dapat dibiaskan. Kemudian selanjutnya yang kedua, cahaya bagaimana sifatnya? Cahaya bisa dipantulkan. Contohnya mana? Oh iya, itu ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sifatnya baru 3, dibiaskan, dipantulkan, diuraikan. Cahaya bisa menembus benda bening. Tadi sudah dipraktekkan oleh ditemukan oleh kelompok berapa? 3. Dari sifat-sifat cahaya, yang pertama apa? Cahaya bisa diuraikan. Diuraikan. Cahaya bisa dibiaskan. Dibiaskan. Cahaya bisa dipantulkan. Bisa dipantulkan. Merambat tegak lurus. Cahaya bisa menembus benda-benda. Pinter, nggih. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada 5. Merambat lurus, menembus benda bening, diuraikan, dibiaskan, terus dipantulkan. Oke, adakah pertanyaan yang ingin anak-anak sampaikan? Atau ada yang belum paham? Oke, jadi kita hari ini belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada 5 tadi sudah anak-anak praktekkan. Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Ustazah akan memberikan tes evaluasi untuk anak-anak. Silakan dikerjakan. Diberi nama sama kelasnya ya. LKPD-nya dikumpulkan aja. Oke. Dikerjakan sendiri-sendiri nggih. Nggak boleh contekan. Silahkan. Ustazah kasih waktu 5 menit ya. Insya Allah bisa. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah semua ya? Sudah ya? Oke. Duduk istiqomah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kita akan mencoba membahas dari tes soal evaluasi tadi, nggih. Oke, untuk yang pertama tadi ada gelas yang dikasih sendok. Tadi sudah merupakan percobaan dari kelompok 4. Itu merupakan salah satu sifat cahaya yang dibiaskan. Kemudian diperhatikan ada gambar sinar matahari. Kalau sinar matahari dari sebelah kiri, maka bayangannya di sebelah
Kanan. Jawabannya apa tadi? C. Kalau dari kiri bayangannya ke kiri bisa enggak? Enggak, tidak mungkin, ya. Melihat bayangan awan di permukaan kolam. Berarti sifat bayangan itu diapakan? Dipantulkan. Yang B, semua benda yang menghasilkan cahaya disebut apa? Sumber energi cahaya, nggih. Sumber energi cahaya di bumi yang paling besar. Pinter. Kita dapat melihat benda, kita tuh bisa mendelok benda itu karena apa? Cahaya, pinter. Contoh sumber cahaya yang lain apa aja? Air, lilin, matahari, senter, itu di atas itu lampu, ya. Kamu sebutkan salah satu saja, insya Allah benar. Dengan memperhatikan gelas bening, prakteknya kelompok 3, cahaya dapat menembus benda bening. Ya. Ini tadi sudah Ustazah koreksi, ya. Beberapa anak, semuanya sudah Ustazah koreksi. Dari koreksi itu ada beberapa anak yang belum mencapai HKTP, nggih. Jadi nanti bagi anak-anak yang belum mencapai KKTP nanti bisa untuk kita mengerjakan soal evaluasi lagi, nggih. Yang sudah mencapai nanti kita akan melakukan pengayaan, jadi akan bisa lebih memahami materinya, nggih. Itu ya. Oke. Dari pematerian hari ini insya Allah cukup, nggih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disampaikan? Sudah paham? Coba saya tanya Mbak Alia, mana Mbak Alia? Sifat cahaya tadi ada berapa Mbak Alia? Apa saja? Pinter, nggih. Sifat cahaya ada 5. Oke, sudah bisa. Oke, gitu ya nak untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu besok di materi selanjutnya, nggih. Insya Allah nanti kita akan belajar tentang cahaya yang selanjutnya. Gitu, nggih. Oke, baiklah untuk mengakhiri pertemuan hari ini, semoga silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum doa, Ustazah akhiri dulu. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucap lafal hamdalah.